Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan dakwah Islam Wali Songo seperti apa yang tertulis di buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Seperti apakah cerita dan sejarahnya? Mari kita simak video ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Gresik, yang mana makamnya terletak di Kampung Gapuro di dalam Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur, tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882 Hijriah atau 1419 Masehi, yaitu tahun wafatnya, menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Secara keliru, sebagian masyarakat memberi sebutan Syekh Maghribi kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga timbul asumsi bahwa tokoh bersangkutan adalah tokoh yang asal keturunannya dari Maghrib, yakni negara Maroko di Afrika Utara. Babat tanah Jawi yang disunting J.J. Mainsma dengan kurang tepat menyamakan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan nama Syekh Ibrahim Asmarakandi, yang menimbulkan kesan bahwa tokoh bersangkutan berasal dari Samarkand di Asia Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Stanford Raffles dalam History of Java menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur asal Arabia, keturunan Zainal Abidin dan sepupu Raja Cermen, yang telah menetap di Leran di Janggala bersama para penganut Islam yang lain. Berdasar penulisan yang lebih belakangan, beberapa versi seputar keberadaan tokoh Maulana Malik Ibrahim semakin menimbulkan perbedaan. Asumsi yang menajam tentang siapa jati diri tokoh yang disebut Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Bahkan menurut penulisan yang lebih belakangan, telah disusun silsilah spekulatif Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, dari jalur Husain bin Ali turun ke Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Asani, Ali Kholik Qosam, Syekh Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Khan, Ahmad Shah Jalal, Jamaluddin Akbal Al-Husain, dan Maulana Malik Ibrahim. Sementara itu, berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis J.P. Mokoite atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditulis dalam The Datum of den Graften van Malik Ibrahim te Grise, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 berasal dari Khosan, sebuah tempat di Persia yakni Iran. Selain itu, berdasar pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya yang dibaca oleh Mokoite yang ditandai kalimat La ilaha illallah, surat Al-Baqarah ayat 255 atau disebut dengan ayat kursi, surat Ali Imran ayat 185, surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, surat At-Taubah ayat 21 sampai 22.
Terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru kebanggaan para pangeran, yakni Mafkharul Umaro. Yang kedua yaitu penasehat raja dan para menteri, yakni Umdatus Sholatin wa Wuzara. Dan yang ketiga yaitu dermawan kepada fakir miskin, yakni Wahuisul Masakin wal Fukoro. Dan yang terakhir yaitu berbahagia karena matinya mati syahid, yakni As-Sa'id As-Sahid Tirozu Bahait Daula Waddin. Secara utuh, terjemahan dari inskripsi batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim menurut J.P. Mokoete adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum al-Maghfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia, dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal berasal dari Khosan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. G.W.J. Drewes menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali lainnya. Menurut Babat ing Gresik, yang awal datang ke Gresik adalah dua bersaudara keturunan Arab. Yang pertama yaitu Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim, dengan tetuanya Sayyid Yusuf Mahrabi beserta 40 orang pengiring. Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Geddah. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlabuh di Gerwarasi atau Gresik pada tahun 1293 Hijriah atau 1371 Masehi. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang raja menyambut baik kedatangan mereka, tetapi belum berkenan untuk memeluk agama Islam. Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit menjadi Shah Bandar di kota Gresik dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang ingin memeluk agama Islam. Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo, di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu dengan jarak 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Nyai Fatimah binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan, Kecamatan Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum, yakni Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwanya berhasil di Sembalo, Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawu. Setelah itu ia datang ke Kutaraja Majapahit untuk menghadap raja dan mendakwakan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam, tetapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit
yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Itulah kisah Wali Songo, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Gresik. Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Cerita ini bersumber langsung dari buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.